Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Rarabi Channel. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara pembuatan logical model, relation model, DDL dan DML sederhana dalam SQL data modeler. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni mengenai penggunaan clause select, from, join, where, group by, having, and order by pada database. Bagaimana caranya? Selamat menyaksikan. Dalam tugas kelompok database sebelumnya, kami telah disuruh untuk membuat database dari dua masjid. Jadi pada video kali ini aku akan menggunakan data yang telah aku dapatkan sebelumnya, atau telah aku olah ke dalam format SQL, file SQL. Oke, untuk cara pertama, clause pertama yang akan saya bahas adalah clause select. Kapan biasanya select digunakan? Clause select biasanya digunakan jika kita ingin menampilkan data dalam suatu kolom atau tabel tertentu. Dengan kata lain, clause ini bisa kita gunakan untuk menampilkan data, membuat nama kolom sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, menggabungkan dua kolom menjadi satu, atau melakukan pengeditan tertentu agar hasil output sesuai dengan hal yang kita inginkan. Namun, ada hal yang perlu kita ingat dalam penggunaan clause select. Yang pertama, instruksi select tidak mengubah atau menyimpan data secara permanen. Dia hanya menampilkan data sesuai dengan instruksi yang kita buat. Dengan kata lain, data yang ditampilkan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengubah tatanan utama dari tabel atau kolom yang kita buat sebelumnya. Kedua, hal lain yang perlu kita ingat dalam penggunaan clause select adalah nama kolom yang akan kita tampilkan harus sama dengan nama tabel yang kita buat di codingan. Dengan kata lain, clause ini hanya berjalan selama kita menggunakannya di dalam suatu tabel. Lalu muncul pertanyaan, bisakah kita menghubungkan antara dua kolom yang berbeda tabel? Jawabannya bisa, tapi kita harus menggunakan instruksi tambahan seperti join, join inner, right join, having, atau mungkin group by. Tapi untuk sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai select terlebih dahulu. Untuk pertama, sebelum kita memulai penggunaan clause select, terlebih dahulu kami akan mengimpor, atau langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengimpor file database masjid yang sebelumnya telah kita buat, di mana kami sebelumnya telah membuat sebuah file SQL masjid dengan format SQL. Untuk cara pengimporannya, kita cukup mengcopy lokasi penyimpanan file database yang akan kita impor, kemudian ketik instruksi add di bagian awal, kemudian diikuti dengan tanda petik, kemudian kita pastikan link penyimpanan file SQL database yang telah kita buat. Kita bikin slice, nama file yang kita buat. Nama file yang kami buat itu database masjid.sql, kemudian kita tutup dengan tanda petik kembali, enter. Hasil codingan kita sebelumnya yang kita buat di dalam file SQL akan terimport secara otomatis tanpa perlu kita mengetik satu persatu. Oke, kita lanjut ke penggunaan ataupun pengaplikasian clause select. Contoh pengaplikasian select paling sederhana yakni saat kita menampilkan data tabel yang ada dalam sebuah database ataupun melihat list tabel-tabel yang ada dalam database yang kita buat. Tadi kan kita sudah import, jadi kita tinggal tulis instruksi select table name from user table untuk melihat apa saja tabel yang ada di dalam file yang kita importkan ataupun import tadi. Dari sini dapat kita lihat hasil dari tabel-tabel yang ada di dalam file data masjid tersebut. Perintah select tersebut juga dapat kita gunakan untuk melihat apa saja kolom yang ada di dalam tabel yang kita buat. Contohnya kita ingin melihat apa saja sih kolom atau data yang ada di bagian data masjid. Jadi kita cukup menuliskan instruksi select from data masjid. Kemudian hal yang tertulis di dalam data masjid akan tertampilkan. Selain itu, kita juga bisa melihat tipe data yang kita gunakan dalam kolom tersebut. Caranya itu teman-teman cukup menuliskan instruksi describe diikuti dengan nama kolom yang kita ingin tampilkan. Kemudian akan muncul deskripsi tipe data yang kita gunakan dalam tabel tersebut. Selain itu, select juga dapat kita gunakan untuk menampilkan kolom tertentu dalam satu tabel. Misalkan pada tabel pemasukan masjid, terdapat beberapa kolom, seperti ID kolom, tanggal masuk, kategori, jumlah, dan lain sebagainya.
Dengan instruksi select, kita bisa menampilkan data tertentu saja. Misalkan kita ingin menampilkan tanggal masuknya saja, kemudian ID kategori, dan juga jumlah nominal yang masuk. Jadi kita cukup menuliskan instruksi select tanggal masuk, koma, kategori masuk, ID kategori masuknya, kemudian koma, jumlah, dan kemudian from dari tabel yang mana kita ambil data tersebut. Maka data akan ditampilkan. Di instruksi ini kita bisa juga mengubah judul paling atasnya, titelnya. Caranya itu teman-teman cukup menambahkan tanda petik di setiap permisalan atau alias yang ingin kita buat. Misalkan di TGL MSK, nanti kita bikin itu menjadi tanggal, JLM kita ubah jadi jumlah, kemudian kita tekan enter. Dari sana titel ataupun bagian atas kolom akan berubah menjadi sesuai dengan hal yang kita tulis di kolom alias ataupun di dalam tanda petik. Penggunaan select juga dapat kita gunakan untuk operator aritmatika. Operator aritmatika di sini seperti kurang, tambah, kali, bagi. Misalkan kita ingin setiap uang pemasukan masih tersebut harus dikurang 10.000 untuk disimpan sebagai dana darurat seandainya ada jamaah yang terkena musibah. Maka di sini kita dapat menggunakan instruksi select tanggal kategori masuk tadi dengan jumlahnya, kemudian di bagian kita bikin koma, jumlah nominal yang masuk tersebut kita kurangi dengan uang 10.000, di mana di sana kita permisalkan sebagai pemasukan baru. Jadi pemasukan barunya itu setelah dikurangi dengan 10.000 tersebut. Kemudian baru diikuti dengan from pemasukan masjid atau nama tabel yang kita tampilkan. Enter. Penggunaan instruksi select juga dapat kita gunakan untuk menampilkan data agar tidak ada data yang bersifat duplikat. Misalkan di sini kita masukkan instruksi select ID kategori keluar, nama kategori keluar, from kategori keluar. Dari sini kan kita menemukan dua masjid yang memiliki ID kategori keluar yang sama. Jadi untuk membuat kategori keluar tersebut hanya menggunakan satu ID saja, kita bisa menggunakan instruksi distinct. Distinct itu berfungsi untuk menampilkan agar tidak ada data yang bersifat duplikat di dalam database yang kita buat tersebut. Jadi kita bisa menuliskan instruksi select distinct ID kategori keluarnya, kemudian nama kategori keluar, from kategori keluar. Dari sini kita bisa melihat data yang sebelumnya ada yang duplikat berjumlah 13. Setelah kita melakukan listing, data yang duplikat tersebut tidak akan ditampilkan, sehingga data yang tersisa itu menjadi 8 data saja. Klausa select juga kita bisa gunakan untuk membuat beberapa pilihan. Penggunaan huruf kapital kita bisa menggunakan instruksi upper, sedangkan untuk penggunaan huruf kecil itu lower. Untuk penggunaan huruf kapital hanya di awal kata itu bisa menggunakan init cap. Untuk pengaplikasiannya, pertama kita bisa melihat data dulu di bagian select from data masjid. Dari sini kan kita bisa lihat untuk ID masjid itu huruf kapital semua. Untuk nama garim itu sistem penulisannya init cap. Begitu juga dengan nama masjidnya. Untuk ID masjid kita bisa mengubahnya menjadi huruf kecil semua. Caranya kita cukup mengetik lower di awal, kemudian ID masjid, upper, nama masjid untuk mengubah nama masjid menjadi kapital semua, kemudian lower nama garim untuk mengubah nama garim menjadi kecil semua. Kemudian kita tulis instruksi from data masjid, di mana kita mengambil instruksi tersebut dari data masjid. Dari sini akan ditampilkan ID masjid akan menjadi huruf kecil semua, nama garim menjadi lower atau kecil semua, sedangkan nama masjid itu menjadi upper, kapital semua. Kita lanjut ke klausa berikutnya, yaitu where and order by. Klausa where biasanya digunakan untuk membatasi hasil output yang akan dihasilkan, di mana operator yang bisa digunakan dalam where itu ada sama dengan, kecil sama dengan, besar sama dengan, kecil, besar, tidak sama dengan. Kemudian ada juga instruksi seperti between, in, like, dan no. Untuk pengaplikasiannya, pertama kita bisa memasukkan klausa where untuk menampilkan data dari tanggal uang masuk, kategori masuk, dan jumlah kategori masuk. Terlebih dahulu untuk melihat perbedaannya. Kemudian di sini untuk penggunaan klausa where kita bisa membatasi agar hanya ID kategori pemasukan tertentu saja yang ditampilkan. Misalkan di sini kita hanya ingin menampilkan pemasukan dengan kode kategori masuk itu IM atau berdasarkan infak masjid. Maka instruksi yang perlu kita buat yaitu select tanggal masuk,
kategori masuknya, kemudian jumlah dari tabel pemasukan masjid, where, di mana yang akan kita buat sebagai batasan yaitu kategori masuk ID sama dengan IF untuk infak masjidnya. Maka data yang ditampilkan oleh hasil runningnya tersebut hanyalah kata dengan kode IM saja. Untuk sekedar informasi, close-aware bukan hanya dapat digunakan pada select saja, tapi juga dapat digunakan pada DLL seperti dalam proses delete, update, data, dan lain sebagainya. Dengan close-aware, kita juga bisa menampilkan rentang nilai dari suatu data, di mana operasi yang dipakai adalah operasi logik, seperti between, and, in, dan juga not in. Misalkan, kita diminta untuk menampilkan data dengan rentang 100.000 sampai dengan 250.000 dalam data masjid. Jadi kita bisa memasukkan select tanggal masuk, kategori masuk ID-nya, kemudian jumlah saldo yang masuk from tabel pemasukan masjid. Di mana where-nya kita buat jumlah between 100.000 and 250. Di sini dapat dikatakan between sebagai batas bawah dari data yang ingin kita keluarkan dan 250 sebagai batas atasnya. Dan berikut hasilnya. Data yang akan ditampilkan adalah 100.000 sampai dengan 250.000. Di luarnya tidak ditampilkan. Penggunaan between dan and ini juga sama fungsinya dengan penggunaan in. Di mana kalau di in itu kita menginisiasinya seperti himpunan, namun penulisannya sedikit berbeda. Di mana kata in itu ditulis setelah where, nama kolom yang ingin ditampilkan, baru ditulis in. Jadi kita bikin where jumlah in 100.000, 250.000. Jadi penulisannya itu sistemnya hampir sama seperti kita menulis himpunan. Kegunaan lain dari close-aware adalah pada proses pencarian atau searching. Di mana pada proses searching ini biasanya kita menggunakan istilah operasi like yang diikuti dengan tanda underline atau juga persen. Beda penggunaannya, kita bisa langsung praktekkan. Misalkan kita ingin menampilkan suatu data dengan klausa like, jadi dapat kita tulis select nama kolom yang ingin kita tampilkan, dilanjutkan from nama tabel yang akan ditampilkan, ataupun nama tabel dari kolom tersebut, dilanjutkan dengan huruf where. Setelah where, baru nanti kita gunakan like, titik 2, di bagian apa yang ingin kita tampilkan. Jadi where, jika kita ingin menampilkan ID, maka kita harus menampilkan where, ID kategori masuknya, like, kemudian ID yang ingin kita keluarkan. Sedangkan untuk penggunaan like dengan person, itu dapat kita gunakan like. Misalkan kita ingin mencari atau pencarian data yang awalnya huruf I, tapi akhirnya setelah. Jadi kita bisa menggunakan like person. Jadi data yang ditampilkan adalah data dengan awalan huruf I, tapi kelanjutannya itu bebas. Yang penting, jika dia menggunakan huruf I, data akan ditampilkan. Berbeda jika kita menggunakan kata underline. Jika kita menggunakan underline-nya cuma satu, jumlah data yang akan ditampilkan tersebut adalah sebanyak underline yang kita tulis. Jika kita menulis huruf I, kemudian underline-nya satu kali, maka data yang akan muncul adalah awalan yang berhuruf I dan kata setelahnya itu satu huruf. Perlu diingat juga, proses pencarian wildcard ini hanya bisa berlaku pada data yang berupa pencarian huruf dan angka. Untuk pencarian lain, itu tidak dapat digunakan. Oke, kita lanjut ke clause berikutnya, yaitu order by. Order by biasanya digunakan untuk mengurutkan sekumpulan data yang ingin kita tampilkan. Di mana prinsip kerja order by itu sendiri mirip dengan prinsip kerja sorting, di mana ia akan menampilkan nilai terendah hingga tertinggi, atau dapat menampilkan nilai berdasarkan abjad. Oke, untuk penggunaan order by itu sendiri, urutannya itu select from order by. Tapi jika kita menggunakan where, maka urutannya akan menjadi select from where, baru nanti ditutup dengan order by. Dengan kata lain, order by itu di bagian terakhirnya. Jika kita tidak menggunakan where, urutan penulisannya itu select from order by.
Tapi jika kita menggunakan where, urutan penulisannya akan menjadi select, from, where, dan order by. Oke, pertama kita akan mencoba menggunakan instruksi order by untuk pengurutan jumlah dari pemasukan masjid. Jadi di sini kita gunakan select tanggal masuk, kategori masuk, pemasukan masjidnya dari apa saja, kemudian jumlah nominal yang kita keluarkan, kemudian from pemasukan masjid, tabel pemasukan masjid. Kemudian kita gunakan di sini where, di mana where jumlah pengeluaran yang kita inginkan itu not in. Not in itu artinya kecuali, order by jumlah. Jadi nanti hasil yang keluar akan diurutkan berdasarkan jumlahnya. Berikutnya kita akan mencoba menampilkan data dengan urutan descending. Descending berarti kebalikannya. Kita cukup mengubah ataupun menambahkan kata DESC setelah order by. Jadi order by jumlah, kemudian kita tambahkan instruksi descending atau DESC pada bagian akhir. Dari sana, data akan ditampilkan secara kebalikan dari sebelumnya, sehingga data akan keluar dari nilai terbesar ke nilai paling kecil. Kita lanjut ke klausa berikutnya, yaitu penggunaan klausa join atau penggabungan antar tabel. Berbeda dengan select yang hanya menghubungkan data dalam satu tabel saja. Klausa join memungkinkan kita untuk menggabungkan data ataupun menggunakan data antar tabel, bahkan lebih. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk penggunaan klausa dari join ini? Berikut penjabarannya. Untuk pembuatan klausa join, itu kita bisa membuat nama tabel yang ingin kita gabungkan tersebut, dot atau titik, kemudian nama kolom yang ingin kita tampilkan. Misalkan untuk penulisan lebih simpel, kita bisa mempermisalkan nama tabel tersebut dengan salah satu huruf abjad. Misalkan untuk pemasukan masjid kita kodekan dengan P, sedangkan untuk kategori keluar kita permisalkan dengan K, di mana nanti antara relasinya tersebut dihubungkan melalui foreign key dan juga primary key untuk keterkaitannya tersebut. Oke, kita lanjut ke klausa berikutnya, yaitu group by dan juga having. Group by itu berfungsi untuk mengelompokkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama ke dalam satu kelompok. Dan di fungsi group by ini, kita biasanya menggunakan fungsi aggregate. Aggregate itu fungsi yang sering kita gunakan di Excel. Fungsi perintahnya itu seperti sum, count, average, max, ataupun min. Sedangkan having, prinsip kerjanya itu sama seperti where, tetapi diterapkan pada kelompok hasil dari grup order by, yang digunakan untuk memfilter kelompok-kelompok yang dihasilkan oleh group by. Dengan kata lain, having digunakan untuk menerapkan kondisi tertentu atau batas tertentu dari pengelompokan yang telah kita lakukan di group by. Untuk pengaplikasian group by dan having, misalkan kita buat suatu studi kasus, di mana kita ingin menampilkan total dana keluar dari dua masjid, di mana having atau batasan yang ingin kita keluarkan tersebut, total pengeluaran akan kita jumlahkan, di mana batasan yang akan kita buat, total pengeluaran yang akan dijumlahkan tersebut hanyalah total pengeluaran berdasarkan kategorinya saja. Jadi kategori gaji garim akan dijumlahkan hanya berdasarkan gaji garimnya saja. Pengeluaran untuk listrik hanya akan dijumlahkan berdasarkan pengeluaran untuk listrik saja. Berikut contoh codingannya.
Oke, lalu bagaimana kita jika hanya ingin menampilkan total uang saldo pengeluaran masjid yang dikeluarkan hanya untuk gaji garib saja? Jadi kita cukup menambahkan having di bagian ID kategori keluarnya tersebut. Di sini kita tambah having kategori keluar untuk GG. GG itu untuk kode gaji garib. Jadi hasil yang keluar hanyalah total pengeluaran dari masjid tersebut berdasarkan gaji garibnya tersebut. Kita lanjut ke contoh soal kedua, yaitu misalkan kita ingin menampilkan nama masjid, kategori pengeluaran, dan total pengeluaran suatu masjid, di mana data yang ingin kita keluarkan tersebut hanyalah total pengeluaran dari Masjid Al-Fajar saja. Di mana kita bisa membuat select nama masjid, kita bisa kenal masjidnya biar lebih jelas, kemudian kategori dari pengeluaran tersebut itu apa-apa saja, kemudian kita sum, kita lakukan print side by sum untuk penjumlahan untuk jumlah dari pemasukan yang masuk masjid tersebut. Kemudian as kita buat itu jumlah tersebut menjadi total pengeluaran masjid. Jadi kemudian kita lakukan instruksi from kita ambil dari tabel pengeluaran masjid, kita misalkan dengan P, join untuk kategori keluar kita misalkan dengan K,